Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan, pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 1-2. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan godaan materi, kita semua umumnya ingin memiliki. Kita ingin memiliki rumah, dan ketika tidak bisa memilikinya, kita menjadi stres bahkan putus asa. Ada banyak orang yang ingin memiliki kendaraan, mobil pribadi, tapi ketika tidak bisa, menjadi marah, kesal, bahkan depresi. Keinginan untuk memiliki jangan sampai membuat kita lupa untuk bersyukur. Lebih baik menikmati daripada memiliki, tapi tidak bersyukur. Dalam Bilangan pasal 35 ini kita perhatikan adanya perintah Tuhan agar semua suku-suku Israel memberikan sebagian kecil dari milik pusaka mereka kepada orang-orang Lewi. Dari 12 suku Israel, hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang tidak mendapatkan bagian milik pusaka di tanah perjanjian. Sedangkan suku-suku lainnya mendapatkan bagian yang besar-besar, wilayah-wilayah yang luas. Sedangkan orang-orang Lewi sama sekali tidak. Dan orang-orang Lewi tidak boleh melakukan pekerjaan. Tuhan memerintahkan mereka untuk secara khusus melayani Tuhan. Jadi fokus mereka bukanlah mengejar materi, tapi untuk melayani Tuhan. Secara rohani, saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang Lewi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini adalah bangsa terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Istilah imamat, penyebutan imamat ini berkaitan dengan Lewi, saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup melayani Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya pekerjaan di dunia ini, tapi fokus kita adalah untuk melayani Tuhan. Panggilan Tuhan atas kita adalah agar kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Dan pengejaran kita di dunia ini bukan mengejar hal-hal lahiriah, tapi untuk mengejar kesempurnaan di dalam Tuhan. Kerinduan dan fokus kita yang utama hendaknya adalah Tuhan. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan inilah yang hendaknya menjadi fokus dan tujuan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki rumah mungkin di dunia ini. Tapi jangan putus asa dan jangan patah semangat. Tetaplah mengucap syukur dan nikmati karunia hidup yang Tuhan berikan atas kita. Tuhan adalah warisan kita yang sejati. Mungkin saudara dan saya tidak punya warisan tanah, tidak punya warisan harta, tidak punya
sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai milik pusaka. Tapi jangan kita kecewa dan bersedih hati, saudara, karena kita punya Tuhan yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan adalah harta terbaik. Tuhan bagian kekayaan yang kita miliki yang melebihi semua yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Lewi secara rohani, biarlah kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai pembawa kabar keselamatan, membawa berkat Tuhan, yaitu berkat firman-Nya, berkat keselamatan dari Tuhan, agar orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan dan mengalami anugerah-Nya. Mari selalu bersemangat dalam menjalani hidup ini, sekalipun kita mungkin tidak memiliki harta kekayaan dunia. Sadari bahwa kita punya harta kekayaan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau Tuhan selalu menjadi sukacita kami. Engkau pemberi semangat bagi kami yang letih lesu, yang berputus asa, dan Engkau membangkitkan harapan kami. Semangat kami dibaharui di dalam kuasa firman-Mu. Engkau kembali mengubah orientasi kami untuk fokus kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan mengalihkan perhatian kami dari segala fokus dunia yang menyeret kami ke dalam hal-hal yang menjauhkan diri kami dari Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu lewat firman-Mu yang kembali meluruskan jalan dan hati kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dan berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan. Yang mengalami kelemahan di bagian kaki, jamah ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa mujizat Tuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit. Bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, masalah pekerjaan, yang sedang menantikan hasil interview, lawat dan berikanlah terobosan ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Ampuni dan kuduskan kami Tuhan, jadi berkenan dan disempurnakan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.